Hai, minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian listrik atau bahasa Jepangnya adalah Denki Kairo. Ya. Jadi kita akan lanjut di mana kita akan membahas rangkaian listrik. Kita mulai dari hukum Kirchhoff. Di sini pertama hukum Kirchhoff yang pertama kita membahas mengenai total arus masuk sama dengan total arus keluar. Ya, jadi seandainya kita punya gambar pertama di sebelah kiri, kita punya I1 dan I2, dia masuk ke titik tengah ini, dan I3 adalah arus yang keluar dari titik tengah. Maka kita bisa tulis di mana I1 tambah I2 besarnya sama dengan I3. Berapa yang masuk sama dengan berapa yang keluar. Oke. Kemudian kita juga punya gambar yang kedua di mana I1, I2, I3, 4. Saya sengaja tidak menulis arah panahnya. Maksudnya apa? Kalau kamu jumlahkan 1, 2, 3, 4 ini, kamu jumlahkan semua, kamu akan mendapatkan arusnya besarnya 0. Maksudnya apa? Jadi kalau kamu lihat di titik tengah ini, semua yang masuk sama dengan semua yang keluar. Oke? Tetapi seperti gambar yang ketiga di sini, kamu tidak mungkin memiliki rangkaian yang seperti ini, di mana semuanya masuk. Ya, jadi dari titik tengah ini kamu lihat semuanya masuk ke tengah, I1, 2, 3, 4 masuk ke tengah, atau semuanya keluar bersamaan. Jadi pasti ada yang masuk dan pasti juga ada yang keluar. Nggak mungkin dia masuk dan keluar di saat yang samaan. Oke? Kedua, kita punya hukum Kirchhoff yang kedua, di mana total potensial listrik dari suatu rangkaian tertutup itu besarnya sama dengan 0. Ya. Kalau kamu lihat rumusnya di mana total E, sigma E ini besarnya sama dengan berapa I kali R. Maksudnya apa? I kali R kita sudah pernah belajar di video sebelumnya. Ini adalah hukum Ohm. Ya, I kali R sama dengan V. Ya, V sama I kali R. Jadi V itu adalah voltase. Berapa selisih potensial yang digunakan di setiap step untuk hambatannya itu. Jadi kalau kamu lihat di rangkaian yang kita punya di sebelah kiri sini, kita punya E, itu adalah E-nya baterai, ya, berapa voltasenya si baterai yang punya, itu dijumlahkan dengan berapa voltase yang dimakan oleh hambatan di sebelah sini atau hambatan yang di sebelah sini. Ya. Jadi kalau kamu lihat, semua besar hambatannya itu totalnya pasti sama. Ya, jadi pasti total 0. Oke. Jadi kalau kita tulis satu persatu, kita punya yang di sini E sama dengan V1 tambah V2, ya. Kamu punya E besar baterai ini, itu besar sama dengan voltase di sebelah sini dengan voltase di sebelah sini, ya. Maka dari itu kita bisa tulis E sama dengan I1 tambah I1 kali R1 dan I2 kali R2 kamu jumlahkan. Oke. Kalau kita tidak menggunakan I2, kita menggunakan I3 di bawah sini, itu juga memiliki voltase yang sama, ya. Kamu ingat pelajaran di mana kalau kamu punya rangkaian paralel seperti ini, maka voltase ketinggiannya itu pasti sama. Ya, kamu di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai ibarat menggunakan pompa air, ya. Jadi semakin kamu naikkan ketinggian airnya, kamu alirkan, dia akan jatuh ke bawah, dia akan jatuh lagi ketinggian airnya. Kalau dia bercabang artinya apa? Ketinggiannya pasti sama. Ketinggian di sebelah sini dan ketinggian di sebelah sini pasti sama. Jadi kita bisa tulis I1 I itu sama dengan V1 tambah V3. Ya, dimana I1 R1, I3 R3. Oke? Artinya apa? Kita tulis V1 V2 sama dengan V3. Besarnya sama, ya. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau kamu punya voltase baterai itu mengangkat ke atas, ya, E itu adalah berapa pompanya, berapa kekuatan pompanya diangkat ke atas, kemudian dia mengalir terus seperti ini. Kalau dia tidak ada hambatan di sebelah sini, maka kita bisa bayangkan ketinggiannya akan terus stabil, ya. Ketinggiannya akan terus stabil. Kemudian ketika dia ada hambatan di sebelah sini, maka ada voltase dia akan turun ke bawah sebesar V1, ya. Kemudian masih ada sisa voltase berapa banyak sisanya. Ini juga jalan lagi, dan di V2 dan V3 besarnya sama, ya, karena dia cuman belok kiri atau belok kanan saja. Ya, jadi ini besar V2 dan ini besar V3, besarnya sama. Kalau misalnya kamu punya besar R-nya berbeda, ibaratnya seperti apa sih? Ibaratnya seperti kamu punya ketinggian dari apa namanya ini ya, jalurnya ini. Apakah dia lebih runcing atau misalnya dia lebih landai seperti ini. Ya, kalau lebih landai maka aliran
alirnya akan semakin pelan seperti itu. Kalau dia semakin runcing, maka alirannya akan semakin cepat. Itu saja bayangannya. Tapi ketinggian tetap sama, maka V-nya itu, voltasenya itu pasti sama. Dan dia akan kembali ke 0, kembali masuk ke baterai. Seperti itu. Oke. Jadi kembali coba lihat sebelah kiri, kita punya V di hukum Ohm, V sama dengan I kali R itu adalah voltasenya di setiap tegangan. Ya, tegangan di sebelah sini dan tegangan di sebelah sini. Kalau kamu totalkan adalah besarnya sama dengan baterai. Bukan V yang dimiliki oleh baterai. Oke, jadi V di hukum Ohm ini adalah yang dimiliki oleh setiap tegangan, bukan di baterai. Nah, apa yang dimiliki oleh baterai itu biasa kita pelajari sebagai gaya gerak listrik. Ya, gaya gerak listrik. Tadi saya tulis sebagai E di sini ya. Jadi ini adalah ibarat pompanya. Kalau kamu punya baterai itu sebagai pompa, itulah berapa gaya gerak listriknya dia. Ya, ditulis sama-sama volt juga. Jadi adalah gaya yang dilakukan oleh baterai. Ya, gaya yang dilakukan oleh baterai atau perangkat lainnya untuk mengubah energi lain menjadi energi listrik. Maksudnya energi lain seperti apa? Biasanya kalau kita di baterai itu kita membuat dari bahan-bahan kimia. Jadi kita bisa bilang dari energi kimia ke energi listrik. Ya, kalau energi kimia itu seperti apa sih? Kita pernah belajar di kimia itu seperti ikatan kimia. Itu kita pecah, kita ubah ke energi listrik. Ya. Kita juga pernah belajar mengenai yang namanya hambatan internal, ya. Jadi yang namanya baterainya pun itu, baterai itu memiliki hambatan internal, ya. Seandainya kita tulis hambatan internal itu sebagai R kecil, maka kita bisa bilang voltase yang diberikan oleh si baterai itu dari ujung sini ke ujung sini adalah V sama dengan E-nya baterai, berapa gaya gerak listriknya baterai, dikali dengan IR. I-nya itu adalah berapa arus di sini, dikali dengan berapa hambatan internal yang ada di sini. Kalau kamu kurangkan nilai E-nya dengan IR, maka kamu akan mendapatkan voltase yang diberikan oleh si baterai. Nah, kadang-kadang di dalam soal juga dia akan tulis, oh hambatan internal itu bisa dihapus, misalnya tidak ada hambatan internal seperti itu, ya. Nah, kita baca di sebelah kiri, kita tulis gaya gerak listrik ini tidak 100% sama dengan potensial listrik, ya. Jadi misalnya seperti ini, kita punya cerita baterai dihubungkan dengan gaya gerak listrik E-nya itu 24 volt, dihubungkan dengan hambatan di sini 6 ohm, ya. Tetapi setelah kamu hitung dengan ampere meter, dia punya arusnya hanya 3 ampere. Kenapa bisa begitu? Karena ada hambatan internal yang makan potensialnya itu sebelum dikeluarkan ke rangkaian. Dia makannya di dalam baterainya itu sendiri. Maka itu namanya hambatan internal. Jadi voltase yang dirasakan hambatan itu cuma 18 volt. Ya, ketinggian di sini cuma 18 volt. Cuma 18 volt alias sisanya itu akan dimakan oleh hambatan internal. Oke. Jadi kalau kamu tulis grafiknya, kamu bisa mendapatkan grafik seperti ini, ya. Dimana voltase itu sebagai sumbu Y dan I itu arus listriknya sebagai sumbu X. Kalau kamu mulai dari gaya gerak listriknya E itu, kemudian kamu punya ketika voltasenya 0, ya alias dia punya baterainya udah nggak bisa gerak sama sekali, kita bisa bilang besar arus listriknya itu sama dengan E per R. Jadi semakin tinggi aliran listrik yang ada, maka semakin banyak voltase yang dikonsumsi oleh baterai. Ya, jadi seandainya kamu punya arus listriknya besar di sini, I-nya semakin besar, maka hambatan listriknya akan makan lebih banyak energi di sini, lebih banyak voltase di sini. Oke. Kita juga pernah belajar mengenai ampere meter dan voltmeter. Ya, pertama, ampere meter itu adalah sesuatu mesin, ya, perangkat yang digunakan untuk mengukur arus listrik. Ya, ibarat kamu memiliki arus air, ya. Kalau kamu punya pompa di sini, kamu naikkan ke atas, airnya akan mengalir dari sini ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian kembali ke baterai. Ya, kalau kamu mau mengalirkan air, maka dari itu kamu pasang ampere meter secara seri seperti ini. Nah, kamu tahu berapa arus listrik yang mengalir di sini. Ya, jadi seandainya kamu pasang ampere meter di sebelah sini dan sebelah sini, kamu akan tahu, oh berapa sih yang lari ke kiri, berapa sih yang lari ke kanan, seperti itu. Oke, ini adalah ampere meter. Nah, voltmeter adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur berapa voltasenya, berapa selisih potensial yang dimiliki oleh sebuah
rangkaian. Jadi seandainya kamu mengukur berapa volt itu, kamu tidak bisa pasang seperti ini ya misalnya. Kenapa? Karena ketinggiannya sama-sama tinggi ya. Kamu mau pasang seperti ini pun tidak ada gunanya. Nah, maka dari itu kamu pasang seperti paralel. Jadi seandainya kamu mengukur, kita pasang di sini ya, di bawah sini. Jadi kita kalau pasang seperti ini, apa yang terjadi adalah kita bisa mengukur berapa sih ketinggian selisihnya yang di sini. Ya, ibaratnya kita bisa menghitung berapa selisih ketinggian airnya itu. Ya, semakin tinggi maka voltasenya semakin besar. Itulah alasannya kenapa kalau kamu pasang voltmeter harus paralel, karena kamu mengukur ketinggian airnya. Oke? Berikutnya kita akan membicarakan mengenai jembatan Whitestone atau Whitestone Bridge. Ini adalah cukup unik, rangkaian yang cukup unik di mana bentuknya itu seperti segi empat yang tengahnya itu dihubungkan dengan voltmeter. Jadi rangkaian ini itu digunakan untuk mencari tahu berapa sih besar hambatan yang tidak kita ketahui. Ya seandainya kita punya hambatan yang tidak kita ketahui di sini, di Rx, di antara titik B dan C. Kemudian kita punya hambatan yang kita ketahui besarnya itu di R1 dan R3. Ya, jadi kita punya dua yang sudah kita ketahui, satu yang tidak kita ketahui, dan R2 di sini itu fungsinya sebagai hambatan yang bisa kita utak-atik. Yang bisa kita utak-atik besarnya, bisa kita geser besarnya. Mau berapa ohm kita geser, mau bisa besarin atau dikecilin. Ya. Kalau kita mau mencari tahu R itu, maka dari itu kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Ya, jadi R2 dibandingkan R1 sama dengan Rx dibandingkan R3. Maksudnya apa? Kamu kalau menggunakan hambatan ini, ketika cara mengukur prinsipnya gampang. Kamu punya voltmeter di tengah sebelah sini ya. Voltmeter di tengah sebelah sini. Seandainya ketika voltmeternya itu menunjukkan nilai 0 alias apa? Ketinggian di sebelah sini dengan ketinggian di sebelah sini itu sama. Dan maka dari itu kita bisa menggunakan rumus yang ada di bawah ini. R2 banding R1, Rx banding R3. Oke. Jadi ingat, ketika kamu punya voltmeternya sama dengan 0, voltasenya 0, arti ketinggian di B dan ketinggian di D itu besarnya sama. Nah, kalau kamu gambar, kamu bisa mendapatkan seperti ini. Jadi pertama rangkaian naik ke atas, kemudian dia jalan, dia pisah kedua arah. Pertama dia akan turun, dan dia akan turun sebelah sini. Dia ada terpisah seperti ini ya. Kemudian juga kamu bisa melihat berapa ketinggian yang ada di sini dengan menggunakan voltmeter. Ya, seandainya ketinggiannya sama, maka dari itu kamu bisa mendapatkan bisa menggunakan rumus jembatan Whitestone di sini. Oke. Kemudian dia akan turun ke bawah seperti ini dan kembali ke 0 balik ke baterai. Oke. Jadi bayangannya seperti arus air yang sudah kamu pernah pelajari. Ya, itulah yang belum mungkin terbiasa dengan anak-anak Indonesia kalau belajar listrik itu hanya 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Kalau kamu membayangkan dengan ketinggian, maka kamu akan membayangkan rangkaian itu lebih baik, lebih cepat, apalagi mengenai voltasenya. Oke. Terakhir kita memiliki rangkaian yang cukup unik lagi, namanya meter bridge. Ya, rangkaian ini itu digunakan untuk mencari tahu besar hambatan yang tidak kita ketahui, tapi berbeda dengan Whitestone Bridge, dia hanya membandingkan berapa panjang dari L di sini, berapa panjang dari hambatannya. Oke. Prinsipnya kurang lebih sama. Kamu akan membayangkan berapa hambatan di sebelah sini dengan di sebelah sini, dan hambatan di sebelah sini dibandingkan dengan yang sebelah sini. Oke. Jadi sama seperti tadi, di mana kamu punya hambatan yang tidak kamu ketahui, Rx di sini. Kamu pasang galvanometer atau voltmeter di tengah sini. Kemudian kamu cari tahu titik di mana ketika voltnya sama dengan 0. Kamu cari dan kamu bisa membandingkan berapa panjangnya dibandingkan dengan berapa hambatan yang ada di sini dengan rumus yang ada di sebelah sini ya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kamu tahu prinsipnya dan kamu bisa membayangkan secara 3 dimensi, maka kamu bisa mengerjakan soal-soal rangkaian listrik dengan jauh lebih mudah dibandingkan dengan 2 dimensi saja. Dan kadang-kadang ketika kamu mendapatkan soal-soal unik ini di IJU, kamu bisa mengerjakan dengan cepat, asalkan tahu prinsipnya. Karena angka-angkanya juga tidak akan begitu susah. Angkanya sangat gampang, tidak butuh kalkulator. Oke. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Semangat belajar. Benkyou, gambatte kudasai. Sayonara.